Oke, kembali lagi bersama kami di channel Teori Anime Terpopuler. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Boruto dan Kashin Koji yang berlatih dengan Sennin Katak untuk melawan para Senju dengan cakra Senjutsu. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Boruto Chapter 4 banyak sekali membawa informasi baru yang mengejutkan banyak para fans Naruto Boruto. Seperti munculnya musuh baru dunia Shinobi serta tim barunya Boruto. Dimana untuk musuh dunia saat ini adalah mirip dengan musuh era Naruto dulu, dimana musuhnya adalah pohon Senju yang ingin menyerap habis energi di bumi. Dan bisa dibilang musuh kali ini adalah sama persis dengan di era Naruto dan era Hagoromo dulu. Dimana dulu di era Naruto musuhnya adalah Senju yang bangkit kembali dan akhirnya memunculkan Kaguya Otsutsuki. Dan sama halnya dengan era Hagoromo, musuhnya pun juga sama, yaitu Kaguya yang memiliki pohon Senju, dimana Kaguya ingin mengambil semua cakra di bumi dengan Senju ini. Bahkan setelah Hagoromo berhasil mengalahkan Kaguya pun, pohon Senju ini masih menjadi masalah, dimana ternyata di bumi banyak pohon Senju yang tumbuh dan mempengaruhi kehidupan warga desa itu. Dimana pohon Senju ini menyerap cakra atau energi kehidupan dari beberapa warga di desa tersebut. Dimana akhirnya Hagoromo malah berkelana mengelilingi bumi untuk mencari bibit pohon Senju yang tumbuh bebas. Dimana akhirnya di dalam pengelanaannya ini Hagoromo yang mencari bebek Senju sambil memperbaiki kerusakan akibat pertarungannya melawan Kaguya malah banyak mendapatkan pengikut, yang akhirnya membuat Hagoromo membuat sebuah organisasi yang bernama Ninsu, dimana di sini Hagoromo membagikan cakranya dan mengajarkan teknik ninjutsu kepada para pengikutnya. Bahkan sampai daerah anak Hagoromo pun, yaitu ada Indra dan Ashura pun, bibit pohon Senju ini juga masih menjadi masalah, dimana untuk menguji kedua anaknya, Hagoromo mengirim Indra dan Ashura untuk menyelesaikan masalah Senju ini. Dan ternyata nih, walaupun Jubi dan Senju sudah dibasmi selama berabad-abad tahun, Senju ini akhirnya muncul lagi dan malahan menjadi lebih parah, dimana para Senju yang dulunya hanyalah sebuah pohon atau anak Jubi yang hanya memiliki naluri untuk menyerap cakra di sebuah planet saja, sekarang malah berkembang menjadi sosok manusia. Dimana Senju ini membuat 4 makhluk cloningan dari 4 manusia kuat di bumi yang adalah seorang shinobi kuat. Dan yang paling berbahaya adalah para Senju ini memiliki ego dan kehendaknya sendiri, yang membuat bisa dibilang serangan Senju kali ini akan lebih parah daripada sebelumnya. Dimana dulu mereka tidak memiliki ego dan kehendak, namun sekarang mereka malah memilikinya. Makanya dulu saat Hagoromo ingin melawan Kaguya, dia terlebih dulu belajar Senjutsu bersama Gamamaru di Gunung Myoboku, dimana hanya Senjutsu saja yang mempan melawan pemilik kekuatan Senju. Dan bukan Hagoromo saja, walaupun saat Naruto melawan Obito dan Madara yang menggunakan kekuatan Senju, Naruto juga harus menggunakan Senjutsu pula untuk bisa melukai para Rikudo ini. Jadi ada kemungkinan besar nih para Senju yang tercipta dari Senju ini juga kebal terhadap ninjutsu dan hanya bisa diserang dengan Senjutsu saja. Dan mungkin inilah sebabnya kenapa saat Boruto melawan para Senju ini, Jutsu Raiton Boruto tidak sedikit pun melukai si jubak yang diserang oleh Boruto. Padahal bisa dibilang Jutsu Raiton yang digunakan oleh Boruto adalah Jutsu Raiton level tinggi yang bisa menjatuhkan seorang shinobi dalam satu kali serang. Jadi ada kemungkinan besar para Senju ini juga sama seperti pemilik kekuatan Senju lainnya seperti Rikudo, Madara, dan Obito, dimana Obito dan Madara serta Kaguya mereka kebal terhadap ninjutsu. Dan jika sudah begini, maka hanya ada beberapa hal ini yang bisa dilakukan oleh Boruto untuk bisa bertarung dan menang melawan para Senju ini. Dan ini dia cara tersebut. Check this out. Nomor 1, Boruto dan tim belajar Senjutsu.
Sampai sekarang ini masih belum diketahui siapa sajakah tim Boruto yang membantunya melawan Kode dan para Senju ini. Dimana untuk saat ini hanya terlihat Kashin Koji seorang saja yang menjadi timnya Boruto. Namun sepertinya nih selain Kashin Koji, masih ada lagi tim Boruto yang masih belum dimunculkan dan kami yakin dalam beberapa chapter ke depan orang ini akan dimunculkan nantinya. Nah, mengetahui bahwa Bug tidak mempan terhadap ninjutsu, sepertinya Koji dan Boruto akan mencari cara di mana mereka akhirnya menemukan bahwa untuk bisa menyerang Senju harus menggunakan sebuah senjutsu. Di mana akhirnya Boruto memutuskan untuk belajar senjutsu ke Gunung Myoboku. Di mana sepertinya Boruto sempat belajar Kuchiyose kepada Konohamaru yang ialah pengguna Kuchiyose katak pula. Dan saat Boruto berhasil datang ke Gunung Myoboku, sepertinya Boruto akan disambut baik oleh para Sennin katak. Di mana Boruto akan menceritakan mengenai apa yang terjadi saat ini di dunia shinobi. Dikarenakan dengan adanya Senju yang kembali ingin menguasai bumi ini. Ini juga membuat keseimbangan dunia para katak juga terganggu karena Senju sudah mulai menyerap energi alam di bumi. Seperti yang terjadi dulu saat Gamamaru sengaja menemui Hagoromo untuk menyuruh mengalahkan Kaguya. Karena gara-gara Senju Kaguya, dunia para katak juga terganggu. Yang membuat Boruto dan Kashin Koji akhirnya akan dilatih untuk bisa menguasai senjutsu agar bisa melawan para Senju yang tidak mempan terhadap ninjutsu dan juga hanya bisa diserang dengan senjutsu saja. Nomor 2, Boruto memiliki segel kutukan Jugo. Hal selanjutnya yang bisa membuat Boruto bisa melawan para Senju adalah dengan menggunakan teknik senjutsu lain tanpa harus berlatih keras untuk menguasainya. Dan hal ini adalah segel kutukan Jugo yang dikembangkan oleh Orochimaru. Di mana segel kutukan ini dulunya pernah digunakan oleh Sasuke dengan bantuan Jugo untuk melawan Rikudo Obito. Jadi bisa saja nih di sini Boruto meminta segel kutukan ini kepada Orochimaru ataupun Jugo nantinya. Dimana dengan segel kutukan ini Boruto bisa menguasai senjutsu tanpa harus berlatih keras, bahkan berisiko menjadi seekor katak batu karena gagal menguasai energi alam. Dan kalian harus ingat pula nih bahwa segel kutukan milik Orochimaru ini bisa dibilang cocok untuk siapapun dan bisa digunakan dengan mudah tanpa ada risiko yang sangat besar seperti segel karma ataupun senjutsu katak Gunung Myobukuzan. Nah, itulah pembahasan kami ini mengenai Kashin Koji dan juga Boruto yang pergi ke Gunung Myobukuzan untuk belajar senjutsu kata nih guys. Dimana ternyata nih si Boruto dan Kashin Koji ini tidak bisa mengalahkan para Senju yang ternyata memiliki ketahanan tubuh sama seperti dengan para Rikudo, seperti ada Rikudo Madara, Rikudo Obito, dan Kaguya dulu. Dimana setelah menjadi seorang Rikudo, setelah memiliki Senju di tubuh mereka, para Rikudo, Madara, dan Obito ini tidak bisa diserang dengan ninjutsu biasa dan hanya bisa diserang dengan sebuah senjutsu saja. Dan itulah sebabnya mengapa Kashin Koji dan Boruto akhirnya memutuskan untuk belajar sebuah senjutsu. Dan senjutsu yang mereka ingin pelajari ini adalah senjutsu dari Gunung Myobukuzan atau dunianya para katak nih guys ya. Dan bukan senjutsu lain seperti ada senjutsu dari Gua Ryuchido. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Kira-kira apakah si Boruto dan Kashin Koji ini setelah kekalahan mereka melawan para Senju yang tidak bisa diserang dengan ninjutsu ini memang akan benar belajar sebuah senjutsu tepatnya di Gunung Myobukuzan? Kalau ya, tulis jawaban kalian di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih telah menonton, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.